Rasanya hampir tiap hari ya kita berurusan sama benda satu ini. Yes, si kaos kaki. Tapi kaos kaki yang satu ini beda. Kenapa? Karena dia halal. Iya, kalau biasanya kita kenal konsep halal dari produk makanan dan minuman, sekarang makin banyak produk yang sudah pakai label halal. Misalnya kosmetik dan kaos kaki kita kali ini. Nah, kaos kaki yang dibuat dengan proses rajut ini diklaim sebagai satu-satunya kaos kaki halal pertama di Indonesia bahkan dunia. Wih, kenapa dia bisa halal ya? Terus banyak gak sih peminatnya? Kita tanya langsung aja sama ownernya, yuk. Halo bos, ingin tahu nggak cara mencari cuan di industri fashion halal? Ikuti saya. Nah, Pak Iwan ini emang pengusaha sejati bos. Berbagai bidang udah pernah ia jajal. Nah, di tahun 2011 bersama sejumlah rekanan, ia mulai nih bikin bisnis kaos kaki dengan berbagai jenis, fungsi, dan desain yang nyaman dipakai. Pertama dari bahan yang berkualitas, karena banyak kaos kaki itu problemnya kadang-kadang cepat rusak dan kadang-kadang bau. Berarti kan kualitasnya harus bagus, benangnya bagus, gramasi kepadatannya juga bagus, karena itu menyangkut kekuatan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke fungsi, Pak. Maka lahirlah kaos kaki jempol, lahirlah kaos kaki wudhu. Ini sih beneran bisa jadi solusi buat banyak orang ya. Pantes aja penjualan terus meroket. Apalagi sertifikat halalnya dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, HQ, dan Halal Assurance System Status. Lengkap kan? Pak Iwan, kita jadi penasaran. Kok bisa dinyatakan halal tuh? Dilihat dari apanya aja sih? Pertama dari bahan baku. Yang kedua proses produksi. Yang ketiga lingkungan industri. Si benang itu kan agak kasar ya kalau dari keringat. Nah, untuk menghaluskannya itu ada cairan. Softener. Nah, softener itu ada yang dari bahan hewani, ada yang dari bahan non hewani gitu ya. Yang hewani itu kebanyakan dari yang tadi yang najis ya gitu bahannya. Kemudian yang dari nabati kita kebetulan yang nabati dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang menjadikan produk kita halal. Detail banget ya, sampai bisa menyandang status halal ini. Calon konsumen dari berbagai kalangan jadi makin punya banyak pilihan nih. Apalagi kaos kaki kan hampir tiap hari kita butuhkan buat melindungi kaki dari bakteri dan jamur. Biar nggak bau, bos. Produk halal itu tidak hanya emosional karena untuk muslim aja, tapi kami menekankan bahwa produk halal itu ya higienis. Awalnya sih cuma sekitar 500 pasang kaos kaki aja yang dibuat. Tapi sekarang udah bisa terjual sampai ribuan pieces tiap bulannya. Syaratnya yaitu tadi, kudu rajin dan kreatif inovasi, biar konsumen jadi pengen beli lagi dan lagi. Karena ada banyak nih kategorinya. Mulai dari internasional, basic, essential, sampai hybrid, yang varian desainnya banyak. Misalnya nih, varian everyday yang bisa dipakai tiap hari dan bebas bau. Terus ada kaos kaki jempol yang ada lapak khusus buat ibu jari dan bahannya bisa mengikuti bentuk telapak kaki. Enak banget, ringan dan nyaman. Nah, yang ini juga praktis banget. Si kaos kaki wudhu yang bisa dipakai wudhu tanpa perlu dicopot dulu. Nah, proses pembuatannya udah modern banget bos. Pabriknya di Sumedang, Jawa Barat. Puluhan mesin khusus merajut tanpa henti. Bahan benangnya ada 3 jenis, benang karet, spandek, dan nilon. Bahan spandek ini yang bikin kaos kaki jadi elastis. Desainer tinggal bikin rancangan motifnya nih. Terus si mesin akan otomatis merajutnya sampai jadi kaos kaki. Sepasang begini cuma butuh waktu 4 menit bikinnya bos. Mantap ya! Dalam sehari, mesin-mesin ini bekerja dalam 3 shift. Masing-masing bikin 20 lusin. Kalau udah kelar dirajut, baru deh kaos kaki dijahit, di oven, dan kudu lolos quality control. Berapa nih omset bisnis kaos kaki halal ini per bulan? Spill dong Pak Iwan. Kalau omset kan tentu sebagai orang usaha naik turun ya. Jadi kalau kondisi lagi normal dulu ya sebelum ada pandemi ya, kita kurang lebih sekitar 5.000 lusinan lah
dengan range harga kurang lebih dari mulai 19 ribuan. Jadi ini memang bisnis recehan lah. Duh Pak Iwan, recehan dari Hong Kong, ini mah kakap kelasnya. Bayangin bos, kalau sebulan laku 5.000 lusin dengan harga 19 ribuan, yang ngumpul dong 1,1 miliar lebih. Cakep parah nih. Biar penjualan makin ngegas, promo dan pemasaran online digenjot abis. Kalau distributor kurang lebih 100 ya, distributor yang paling banyak kan agen. Jadi channeling delivery kita itu pertama ke distributoran, yang kedua ada toko ya, kemudian ada kemitraan. Kita juga ada di retail modern, kemudian kita juga ada di platform. Buat distribusi penjualannya, Pak Iwan menggandeng ratusan brand dan distributor dalam dan luar negeri. Asia Tenggara, Timur, sampai Australia, kepegang semua bos. Pengiriman produknya jelas menggandeng jasa ekspedisi terpercaya. Namanya pengusaha pasti gesit banget ekspansinya. Sekarang Pak Iwan juga udah punya produk jilbab, inner, bahkan pakaian dalam bos. Jempol deh Pak. Pada intinya, kita sebagai pelaku usaha harus mempunyai 4 hal. Yang pertama, harus punya keinginan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, keterampilan. Yang terakhir, kejujuran. Kalau 4 hal ini udah diikuti, pasti cuan bos.